Bertemu lagi dengan saya di Rowan. Kali ini saya akan membahas materi tentang HTML. Nah, pelajaran HTML ini merupakan rangkaian dari materi tentang World Wide Web ya. Jadi nanti selain HTML kita terus belajar dalam pengembangan web ke materi tentang CSS ya, lalu juga JavaScript. Nah, untuk HTML itu seperti yang mungkin kalian sudah tahu, saat ini sudah masuk ke versi yang kelima atau HTML5. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana membuat halaman web menggunakan script HTML, kita mulai dulu dari hal yang paling mendasar, yaitu apa itu HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di browser. Jadi sebuah bahasa yang ditulis dalam bentuk script dan digunakan untuk dibaca oleh aplikasi browser atau aplikasi perambah. Elemen HTML digambarkan oleh tag yang ditulis menggunakan kurung sudut. Jadi seperti IMG ya, input, dan langsung memperkenalkan konten di dalam halaman. Nah, tag lain seperti kurung sudut P ya atau paragraf mengelilingi dan memberikan informasi tentang teks dokumen dan mungkin menyertakan tag lain sebagai sub elemen ya di dalamnya. Jadi kalau IMG itu adalah tag tunggal ya, sedangkan P itu adalah tag berpasangan, jadi pembuka dan slash P sebagai penutup. Nah, di dalamnya bisa saja ada tag lain ya, atau dikatakan dengan sub elemen. Perambah itu tidak menampilkan tag HTML tetapi menggunakannya untuk menafsirkan konten halaman. Jadi aplikasi browser itu tidak menampilkan kurung sudutnya, tapi interpretasi atau tadi disebutkan apa? Penafsiran dari tag tersebut yang sudah mereka pahami. Nah, HTML dapat menyematkan program yang ditulis dalam bahasa script seperti JavaScript yang mempengaruhi perilaku konten halaman web, dan juga CSS ya, untuk mendefinisikan tampilan tata letak konten. Jadi di dalam HTML itu tidak hanya bahasa HTML saja yang bisa ditulis, tapi juga bisa script ya, baik itu CSS ataupun JavaScript. Lalu cara kerjanya seperti apa? Pada dasarnya HTML digunakan untuk menunjukkan elemen yang terdapat pada suatu halaman website. Nah, setiap elemen ditunjukkan dengan tag pembuka yang ditulis di dalam kurung sudut pembuka dan penutup ya, dan tag penutup ya yang di dalam kurung sudut itu diawali dengan tanda garis miring atau slash. Nah, kedua tag tersebut berisi inisial yang mewakili sebuah elemen website. Contohnya P ya, tag P yang merepresentasikan sebuah paragraf. Tapi tag tersebut hanyalah sebuah penanda agar memiliki konten. Anda perlu masukkan teks di antara P ya, tag P dan tag slash P. Dengan demikian Anda baru saja membuat satu buah paragraf. Lalu karena kita sudah masuk ke versi HTML5, itu kita harus lihat seberapa banyak perubahan yang terjadi semenjak HTML mulai digunakan sebagai pembuat halaman internet.
versi HTML itu sebenarnya sudah digunakan sejak 97. Nah, ini teknologi internet dan website telah berkembang pesat sejak saat itu. HTML5 adalah perbaikan dari HTML versi yang diciptakan sebagai solusi untuk kebutuhan saat ini. Salah satunya adalah dukungan untuk membuat website yang bersifat mobile friendly. Kalau sekarang orang membuka web bukan hanya di komputer, tapi juga di tab, di smartphone, bahkan yang memiliki ukuran yang berbeda, ya. Jadi perlu halaman yang halaman web yang dinamis, ya, yang menyesuaikan dengan ukuran layar, misalnya handphone, sehingga halaman itu memiliki sifat mobile friendly, ya, atau bersahabat, nyaman digunakan menggunakan perangkat mobile. Nah, HTML5 itu juga memiliki beberapa penyempurnaan, ya, dari versi HTML sebelumnya. Di antaranya adalah penanganan error atau kesalahan yang lebih baik. Jadi kalau kita membuka sebuah halaman pada beberapa web browser yang berbeda, bisa jadi ada beberapa bagian dari tampilan yang terlihat sama, ya. Misalnya kalau dulu antara Firefox dan Google Chrome, ya, atau Internet Explorer. Nah, penyebabnya adalah kode HTML halaman tersebut kurang sempurna untuk web browser tertentu. Akan tapi kesalahan dalam penulisan kode HTML tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas developer atau web browser untuk membuat algoritma parsing yang menangani contoh error di atas. Untungnya HTML5 menawarkan sistem penanganan error yang lebih baik dari pendahulunya. Ini mempermudah kinerja developer web browser dalam membuat algoritma parsing. Dengan kata lain, website yang ditulis dengan HTML5 membantu web browser untuk menangani kode HTML yang tidak sempurna. Kenapa? Karena di HTML5 itu mensyaratkan harus menuliskan kode secara well form, ya, artinya secara baik secara format, begitu. Jadi dengan mengadopsi HTML5, ya, dengan mengikuti aturan-aturan HTML5 dalam menuliskan halaman web, itu kita bisa menghindari kesalahan interpretasi browser terhadap skrip yang kita buat. Jadi hasilnya akan relatif lebih sama antara satu browser dengan browser yang lain, gitu. Kalau dulu seorang pengembang web harus mencoba halamannya di berbagai browser, misalnya udah bagus nih di Firefox, kita coba lagi di Internet Explorer, begitu. Nah, dengan HTML5 mungkin pendekatan pengembangan web seperti itu tidak terlalu krusial lagi. Dan terus yang kedua itu adalah kemudahan membuat aplikasi, ya. Jadi dengan dirilisnya HTML5, mayoritas website bersifat statis karena HTML versi terdahulu tidak memiliki fitur bawaan yang mendukung konten dinamis seperti animasi dan video, ya. Untuk memungkinkannya, web developer masih bergantung banyak pada Flash dan JavaScript kalau dulu. Namun banyak website saat ini yang tampilan kinerjanya menyerupai aplikasi yang berjalan di luar web browser, seperti Twitter, YouTube, sebagai contohnya, ya. Jadi tidak perlu banyak Flash, ya, yang berat itu, ya. Walaupun Flash itu memang dulu sangat berperan dalam mengembangkan tampilan web yang sangat dinamis, ya, animatif seperti itu, tapi sekarang sudah bisa dihandle oleh HTML sendiri, ya, terutama HTML5. Nah, terus kelebihan yang ketiga adalah sintak yang lebih sederhana, ya. Nah, jadi dengan penerapan HTML5, pengembang web bisa menggunakan tag div untuk berbagai macam elemen, gitu. Penggunaan tag tersebut tidak menjadi masalah jika
kamu membuat sebuah halaman yang sederhana, akan tapi hal ini dapat merepotkan pengembang atau developer ketika menulis kode untuk halaman web dengan struktur yang kompleks. Nah, HTML5 mengganti penandaan section dengan sintak yang lebih sederhana seperti nav, ya, footer, yang merepresentasikan footer halaman dan sebagainya. Nah, tentunya ini menjadi salah satu manfaat HTML5 bagi web developer yang paling penting. Lalu yang keempat, seperti yang tadi di awal, jadi HTML5 itu mendukung website responsif, ya. Artinya responsif itu fleksibel terhadap ukuran-ukuran layar yang berbeda pada browser. Nah, telepon seluler belum dilengkapi dengan browser ketika HTML4 masih digunakan, ya, awal-awal digunakan. Nah, sekarang justru lebih banyak orang membuka browser menggunakan telepon seluler. Jadi inilah alasan mengapa versi tersebut belum memiliki framework untuk pembuatan website yang mobile friendly. Tapi kebiasaan browsing telah berubah, ya. Itu di 2018 saja 58% akses website itu menggunakan perangkat mobile. Nah, HTML5 dibuat sebagai solusi untuk perubahan tersebut. Dengan keluaran terbaru ini, web developer dapat membuat website yang responsif, yaitu website yang tampilannya dapat diadaptasi untuk tampilan mobile dengan lebih mudah. Juga mensupport konten video dan audio. Kalau HTML4 memang nggak ada, ya, tidak memiliki dukungan. Jadi harus dibantu Flash misalnya untuk bisa menampilkan video. Tuh. Jadi tidak perlu semacam interpreter tambahan lagi. Nah, HTML5 diciptakan dengan fitur-fitur yang dipermudah, ya. Atribut kontrol untuk membuat tombol play, pause, ya, video dan audio. Juga dukungan grafik vektor yang disebut sebelumnya. Jadi WebSpot merupakan sebuah keharusan yang secara visual ukurannya bisa diperbesar atau diperkecil. Grafik vektor yang melingkupi tipe SVG, ya, AI, ya, juga EPS itu bisa digunakan di halaman HTML5. Jadi bukan hanya JPG dan PNG saja. Itu karena HTML5 mempermudah pembuatan website responsif, dukungan untuk grafik vektor pun sudah termasuk dalam keunggulannya. Nah, sehingga menjadi kompatibel dengan lebih banyak browser, baik browser di perangkat desktop, ya, ataupun perangkat mobile. Lalu bisa mendukung penyimpanan informasi secara lokal, ya, pada HTML5 ini. Lalu yang keenam itu bisa fokus otomatis pada form, ya. Jadi kalau misalnya kamu buka halaman web, itu formnya harus diklik pakai mouse dulu, itu belum support HTML5. Tapi kalau langsung ada kursornya di form, ya, jadi kita begitu masuk ke halaman formulir, kita bisa langsung menggunakan keyboard untuk mengisi tanpa mengarahkan mouse ke dalam formulir tersebut. Itu artinya sudah dibuat dengan standar HTML5. Lalu juga kemampuan menjalankan JavaScript, ya, sebenarnya ini juga sudah mendukung di HTML versi 4, ya, sudah. Cuma pada HTML5 itu ditambahkan beberapa peningkatan, ya. Jadi HTML5 dengan JavaScript Worker, API yang menggunakan JavaScript berjalan di thread yang terpisah, ya. Dengan demikian pengguna browser tetap tidak dapat berinteraksi dengan hal tersebut seperti klik tombol dan mengetik dalam sebuah kolom. Seperti itu, ya.
penjelasan saya tentang bagaimana membuat halaman menggunakan script HTML. Dan karena sekarang yang sudah banyak digunakan adalah HTML5 ya, kita langsung belajar tentang HTML5. Nah, ini adalah contoh-contoh sintaks penulisan HTML5 yang bisa kita gunakan ya. Yang berkaitan dengan dokumen itu ada doctype, itu harus di awal ditulis ya. Kalau kita menggunakan standar HTML5. Kalau tidak ada berarti dianggap halaman tersebut mungkin masih diterjemahkan dalam interpretasi HTML versi awal sebelumnya. Lalu HTML head body ya. Kalau komentar itu ditulis di dalam tanda siku, tanda seru. Kalau tag HTML yang berkaitan dengan halaman itu adalah tag base, meta, title, link, style, dan script ya. Kegunaannya sudah dijelaskan ada. Kalau dengan struktur dokumen itu seperti H1, H2 sampai H6 ya. Nah, untuk seksi halaman itu div. Nah, menentukan warna teks itu bisa span. Lalu untuk paragraf itu P ya. Kalau kita ingin menurunkan tulisan satu baris ke bawah itu BR. Hampir sama sepertinya dengan P ya, tapi sebenarnya kalau kalian praktekkan akan terlihat perbedaannya. Lalu HR ya, itu untuk membuat pemisah berupa garis.